Selamat pagi saudara-saudara. Di pagi hari ini kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati kita menaikkan satu pujian dari Kidung Ceria yang judul Firman-Mu Pelita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk malam yang baru saja berlalu, dan di pagi hari ini kembali kami diberi hari yang baru untuk kami boleh menjalani kembali kehidupan kami. Engkau mempercayakan hari ini kepada kami untuk kami dapat menjalaninya dengan segala tugas tanggung jawab yang kami miliki, dan tentunya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai dengan semuanya, kami juga mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, untuk kami dapat memahaminya, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan juga untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 38. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Tetapi telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah.
Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai rem kehidupan. Saudara, kita semua tahu bahwa di semua kendaraan, baik yang bermotor, ya seperti mobil pun maupun mobil besar ataupun mobil kecil, ataupun sepeda motor, juga baik kendaraan yang tidak bermotor, ya seperti sepeda goes tentunya, kemudian becak, semuanya pasti mempunyai rem. Dan kita juga tahu akan kegunaan dari rem itu. Bisa juga rem itu untuk memperlambat ya, kendaraan. Ketika kita merasa terlalu cepat mengemudikan baik sepeda ataupun kendaraan mobil kita akan menginjak rem supaya tidak terlalu cepat. Atau bisa juga untuk menghindari tabrakan. Kita bisa rem dengan cepat untuk menghindari nabrak atau tabrakan. Dan yang pasti rem itu berfungsi supaya kita bisa berhenti ketika kita sudah sampai di tempatnya. Ya, jadi kita tahu fungsi rem itu. Nah saudara, pagi hari ini bacaan Alkitab kita sebenarnya masih dalam rangkaian dari khotbah Yesus di bukit. Dan di sini kita baca tadi adalah bagaimana Tuhan Yesus mengutip ayat atau firman Allah yang mereka miliki. Ya. Dan Tuhan Yesus pasti juga tahu karena dia juga belajar tentang firman Allah dari sejak dia kecil. Di mana dia mengutip firman Allah dengan mengatakan kamu telah mendengar firman atau telah difirmankan juga, yang kemudian Tuhan Yesus mengatakan tetapi aku berkata kepadamu. Saudara, apa yang Yesus ajarkan di sini adalah mau mengingatkan bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka pelajari selama ini bukanlah hanya sekedar didengar, tapi lakukanlah, taatilah itu. Dan kalau Tuhan Yesus kemudian menambahkan dengan mengatakan, "Tapi aku berkata kepadamu," Tuhan Yesus di sini bukan sedang menakut-nakuti mereka dengan apa yang dia katakan ini. Bukan menakut-nakuti mereka dengan hukumannya. Tetapi Yesus mengajak kepada orang-orang yang sedang mendengarkannya, supaya mereka berhati-hati dengan tingkah laku mereka. Supaya mereka dapat mengendalikan diri mereka. Supaya mereka dapat hidup dalam keselamatan yang Allah anugerahkan. Dari apa yang Yesus sampaikan dapat dikatakan, kalau firman Allah itu berfungsi seperti rem. Rem yang menolong mereka di saat menjalani kehidupan ini. Dengan mengingat dan taat apa yang Allah katakan dan ajarkan, maka mereka dapat tetap hidup dengan benar, dengan takut akan Allah. Sehingga kalau kemudian mereka mulai menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri, rem itu berfungsi di mana mereka tidak melanjutkan lagi, tetapi mereka berhenti. Dan kemudian mereka bisa kembali ke arah yang benar. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita setiap hari, pagi ataupun malam hari, membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu akan isi firman Tuhan. Tetapi masalahnya, apakah kita mentaatinya atau tidak? Atau
kalau mudah akan kita taati. Tapi kalau susah, nanti dulu lah. Sekali ini saja aku tidak taat. Firman Tuhan yang kita taati merupakan rem kehidupan kita. Rem akan berfungsi dengan baik jika kita menggunakannya juga dengan benar dan di waktu yang benar dan tepat. Ketika kita terus memelihara rem itu supaya tetap berfungsi dengan baik, ya, dengan membaca, merenungkan, dan mentaatinya. Jadi, firman Tuhan bukan digunakan hanya jika kita perlu saja, atau digunakan hanya untuk mendukung pendapat kita saja, sehingga kita pakai ayat-ayat firman Tuhan supaya terlihat rohani dan dapat dipercaya. Tetapi biarlah firman Tuhan firman Tuhan justru yang berbicara kepada kita. Dan kita mentaatinya setiap waktu, setiap hari. Kita mungkin masih sering gagal. Tetapi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan kita coba untuk memahami, merenungkannya, tidak akan sia-sia. Tidak akan berlalu begitu saja. Jika kita terus belajar untuk memahami dan mentaatinya dengan selalu mengingat bahwa Dia, Tuhan kita, yang sudah menganugerahkan keselamatan itu, yang akan terus memampukan kita untuk dapat melakukannya. Apa yang difirmankan, apa yang Dia ajarkan adalah sesuatu yang baik untuk jalan kehidupan kita. Karena itu, janganlah berhenti membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta teruslah berdoa, supaya setiap hari kita semakin dimampukan untuk dapat mentaatinya. Firman Tuhan menjadi rem kehidupan kita di saat kita hampir atau sudah salah jalan. Kita diingatkan untuk berhenti. Jangan lanjutkan yang salah atau keliru itu. Karena kita ingat, firman Tuhan mengatakan misalnya jangan berbohong. Saudara, firman Tuhan menjadi rem kehidupan kita yang memampukan kita berbalik kembali ke arah yang benar, ke jalan yang benar. Karena itu, biarlah firman Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam diri kita. Kita terus belajar untuk dapat mentaatinya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena melalui firman-Mu pada pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa firman-Mu lah yang senantiasa mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh terus belajar dari firman Tuhan dan dengan pertolongan-Mu kami terus dimampukan untuk semakin hari hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami terus belajar untuk dapat mentaatinya. Terima kasih ya Bapa, kami juga mempercayakan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan, dengan segala rencana yang kami miliki, hanya di dalam pimpinan penyertaan-Mu saja, hingga kami terus dimampukan juga melakukannya dengan baik dan benar. Kami dimampukan melewati hari ini juga dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, selamat berkarya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.